Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspadai Pak, kalau tadi 4 arah dia kepung kita, ini strateginya 7 ya. Mohon ditahu ini 7 supaya tidak masuk di pintu ini. Ya, tabe. 1. Jebakan pertama, iblis menawarkan kekufuran, mengajak orang untuk menolak keberadaan Tuhan, risalah para rasul dan kebenaran kitab suci. Iblis bakal menggaungkan anggapan kalau agama adalah candu dan hanya berupa sekumpulan aturan yang merusak kehidupan bebas manusia. Iblis menggambarkan orang-orang tanpa agama mencapai kemajuan, sedangkan orang-orang beragama terbelakang. Jadi target paling tertinggi di sini, syaitan membuat kita kufur, termasuk membuat kita syirik. Sama ya, kufur atau syirik. Jadi kufur kepada Allah itu bisa nanti dengan berbagai macam kesyirikan. Ya, jadi ada dari sini sebutkan ada. Ya. Mana? Syaitan itu propagandakan begini, ukfur. Wa qala syaitan ukfur falamma kafar. Kalau sudah kufur itu manusia, ini barium ming, saya lepas diri. Jadi targetnya setan itu, kalau sudah kufur manusia, sudah kafir, sudah syirik akbar, apa namanya setan, baru saya pergi. Kalau belum kau kufur, masih kujaga kau. Kalau masih ada imannya, masih dijaga. Ya, 6. Ya. Ini nanti jabakan yang tertinggi. Mudah-mudahan kita tidak sampai di sini. Tapi ingat seperti ini yang dijebakan Semeru. Ya. Bikin sesaji-sesaji. Itu bentuk kekufuran. Bagaimana meyakini ada penunggunya gunung. Ada ya yang diyakini bahwa ada yang bisa menolong, bisa melindungi dari bahaya, itu bentuk kekufuran. Jelas sekali kufur mendasar itu. Tidak bisa dikatakan itu biasa-biasa. 6 yang kedua tabe. Jebakan kedua, jika tawaran kekufuran gagal, jebakan kedua berupa sajian ibadah, sajian bidah, yakni segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Iblis bakal menukar sunnah menjadi bid'ah dan sebaliknya. Kalau tidak bisa kufur, ranking 2-nya bidah. Ya, bidah ini ranking 2 Pak, kesalahan. Kalau tidak bisa syirik, bidah saja. Ini akan datang supaya manusia itu sibuk dengan bidah. Dia sibuk ibadah di atas bidah. Ya. Iblis bakal tukar itu sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Sehingga pertentangan sahabat dengan bid'ah itu bukan ringan, besar sekali. Karena targetnya setan. Ini banyak nanti itu orang di atas sunnah dibenci, orang di atas bid'ah dibela. Itu cara kerja setan. Jebakan ketiga, tawaran dosa-dosa besar. Iblis menawarkan perzinahan sebagai pergaulan masa kini, korupsi dengan dalih kepedulian untuk membantu orang-orang lemah. Zina dikenalkan secara perlahan, mula-mula yang bukan muhrim disuguhi kenyamanan berdoa di tempat sepi, kemudian sentuhan-sentuhan kecil dan seterusnya hingga berakhir penyesalan. Diingatkan Pak, itu kalau tidak bisa satu dengan 2 tadi, dipenuhi dosa besar.
Ini penting karena ini jebakannya setan di sini. Dan ini juga bertahap. Bertahap. Seperti zina. Enak berpandangan. Berduaan, sentuhan, dan seterusnya. Bahkan sampai perzinahan pun. Bahkan nanti ujungnya kalau berzina, setan bilang, saya akan gantung kamu, bunuh saja. Kalau sudah dibunuh, sujud sama saya, nanti saya akan lindungi kamu. Akhirnya masuk lagi perangkat-perangkat. Yang keempat, jebakan keempat, tawaran dosa-dosa kecil. Ketika dosa besar bisa dihindari, maka dosa kecillah yang ditawarkan. Umumnya manusia menganggap dosa adalah hal manusiawi, sesekali tak masalah. Toh Allah Maha Pengampun. Padahal dalam hadis, dosa besar terjadi karena menganggap remeh dosa-dosa kecil. Ya, ini dosa-dosa kecil yang banyak. Bahkan orang lain tahu gitu, Allah Maha Pengampun, jina tahu gitu. Ini kadang sepele. Yang kelima, jebakan kelima, menyibukkan manusia dengan hal-hal mubah dan melupakan hal yang wajib. Ini seperti ibu rumah tangga yang sibuk di luar dan melupakan kewajibannya di rumah. Kesibukannya di luar dipandang lebih penting daripada ngurus keluarga. Iya. Dan saya bilang juga, hati-hati juga yang olahraga itu mubah, yang teratur, disiplin, tetapi pada saatnya kita ibadah tidak disiplin. Urusan mubah kita taat luar biasa, urusan wajib kita sepelekan. Hati-hati, ini masuk perangkat kelima. 2 kali sepekan futsal, tapi tidak ikut, tidak ada kewajiban sunnah yang kita target. Oh, itu masuk jebakan itu, Pak. Masuk jebakan. Ya. Nanti futsal sampai jam 10, tidak bangun sholat, tidak ada sunnah, tidak ada subuhnya. Jangan. Ya, keenam, jebakan keenam, tawaran sibuk dengan ibadah utama, namun melupakan ibadah yang lebih utama. Inilah jebakan halus iblis dalam menjerumuskan manusia. Manusia sibuk berzikir, namun melupakan tetangga yang kelaparan. Manusia melupakan perbedaan kecil dalam ibadah, sedangkan persatuan dalam kehidupan sosial terlupakan. Ya, ini masuk yang keenam. Beribadah, tapi ternyata dia lalai ibadahnya. Itu ibadah sepele. Ada lebih utama pada saat yang sama, kenapa dia tidak ambil? Kalau bisa yang tertinggi, Pak, jangan ambil yang terendah. Ambil yang paling afdal, ambil yang paling tinggi. Ya, yang ketujuh, jebakan terakhir dan terhalus adalah jebakan khusus orang-orang bertakwa. Inilah jebakan tercanggih iblis, sehingga iblis mengerahkan semua bala tentaranya dari golongan jin dan manusia untuk menggoda orang yang bertakwa. Ini nanti seperti, Pak, kalau kita sholat lalai mengingat kepada Allah, kita sibuk juga ibadah kita pina ganggu ibadah kita pina ganggu. Nah, kan dia palingkan kalau perlu nak bantu ke ibadah nanti, tapi ujungnya adalah itu adalah menggelincirkan. Jadi tetap nanda halangi ke ibadah, silakan, tapi halangi dalam bentuk lain, terutama gangguan-gangguan ibadah. Kita sholat, Pak, tapi sholat membungkuk pikiran, PR basaraku belum kukerja. Muncul. Ini 7. Bisa tabe diurut tadi, apa yang pertama tabe? 1, kufur dulu. Yang kedua, bidah. Yang ketiga, itu dulu. Itu kecil, itu sejenisnya itu. Dosa besar yang sejenisnya semua. Dosa besar, Pak. Baru yang keempat, dosa kecil. Yang kelima, yang mubah tapi sibuk, melebihi porsinya. Yang keenam, ibadahnya yang meninggalkan yang lebih utama, padahal bisa berulang-ulang begitu.
Terus yang ketujuh, ini yang paling halus, gangguan dalam ibadah. Sebenarnya masih ada cara melawan setan. Kalau kita berperang tiap hari, Bapak tidak tahu taktik anak kau gitu. Ya, ini ilmu cukup karena dia tahu jurus itu. Ilmu ikhlas, karena di sini kekuatannya, Pak. Ilmu dengan ikhlas. Ya. Kemudian yang ketiga, meminta karena Allah itu yang punya setan, yang ciptakan untuk menguji kita. Ya. Yang keempat, kondisi keimanan. Sebab orang yang tidak beriman yang dimain-mainkan oleh setan. Ya. Yang kelima, ini tadi 4. Dan ini setan hadir, Pak. Kulli syai'in min sya'ni. Semua hadiri. Ketika kita makan, setan hadir. Bahkan sampai ketika kita minum, makan, jangan sampai kalau jatuh ambil itu, Pak. Ambil itu. Falyumit maka nabiha min azab, bersihkan selama tidak bercampur dengan kotoran. Kalau masih bisa, ambil, bersihkan. Summa la yakulha, kemudian dimakan. Wala yada'ha lisyaitan, jangan tinggalkan buat syaitan. Syaitan itu gembira, Pak. Wilai ada tonji temani kak, nakasihani kak. Pokoknya jangan kasih syaitan. Pokoknya bila mentong kau tidak ada bagian syaitan. Ya. Jadi setan itu selalu hadir, bahkan di jari-jari pun jangan langsung dibuang. Kalau perlu dijilat. Dijilat ini. Faiza faraga falyalaq asabi. Dijilat sebelum dibersihkan jarinya. Enggak apa-apa jari tatanya tak? Bukan di jarinya orang. Sendok saya sering dijilat. Nah, sendok itu sering masuk di mulutnya orang. Kalau ini tangan tai, tidak pernah masuk di mulutnya orang. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Karena tidak tahu yang mana berkah. Ambil itu karena bisa jadi satu biji itu keberkahannya makanan kita. Iya. Itu saya kira, Pak, nanti tidur juga ada setan. Iya. Dia dan seterusnya, Pak, sampai orang mau mati sekalipun dia hadir. Ya. Ya, saya kira itu dulu. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, Pak, untuk diberi kekuatan untuk menghadapi satu makhluknya spesial itu. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.